Jadi kenapa di Quran kok ada kata-kata fattaqullaha wa ati'uni? Bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku. Bertakwalah kepada Allah, ikuti aku. Itu diulang sampai 7 kali di dalam satu surat, itu surat Asy-Syu'ara. Kenapa Nabi Nuh itu terus menerus kepada pengikutnya, takwa sama Allah, tapi ikuti aku. Takwa sama Allah, ikuti aku. Kenapa harus begitu? Meningkatkan harga diri. Ini penunjang spiritual loh, jangan dianggap sepele. Meningkatkan harga diri. Bagaimana cara meningkatkan harga diri? Tentu saja dimulai dari memantaskan diri. Terserah para sahabat, mau memantaskan diri sebagai pengeluh, mau memantaskan diri sebagai pemberi. Diri kita mau dipantaskan seperti apa? Coca-Cola itu dari pabriknya sama, Coca-Cola. Tetapi begitu ditempatkan di pasar yang berbeda, harganya lain. Dijual di warung biasa, banyak debunya 3.000. Dijual di toko, bersih, pakai lemari es sedikit, 7.000. Pergi ke hotel berbintang, disediakanlah Coca-Cola di lemari es, di kamar. Nanti dikasih gelas, dikasih es batu, 70.000. Coca-Cola yang sama dari pabrik yang sama ternyata harganya bisa lain dan orang senang menghargai walaupun berbeda. Karena ditempatkan, dipantaskan. Jadi terserah kita mau ditempatkan di mana. Kalau kita tidak memantaskan diri, kualitas diri dibiarkan, pikiran yang cerdas dibiarkan tidak belajar, kita tidak memantaskan diri. Ya sudah. Kalau kita memantaskan dirinya seperti itu, kita akan dihargai seperti itu. Masa mau dihargai 3.000? Kan pengennya 70.000 dong. Betul gak? Tergantung kita memantaskan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji hanya milik Allah, Sang Kehadiran yang meliputi seluruh ciptaannya yang tanpa batas. Beliau bukanlah suatu sosok, beliau juga bukan seseorang. Beliau adalah kecerdasan semesta tanpa batas, yang kehadirannya sudah membuat segalanya tercipta, yang kehadirannya membuat segalanya bergairah.
yang kehadirannya membuat semuanya berkarisma, berwibawa, yang kehadirannya membuat segala sesuatu menjadi berdaya. Tanpa kehadirannya, suara saya pun nyaris tidak akan terdengar. Tanpa kehadirannya, majelis taklim ini pun tidak akan terselenggara. Tanpa kehadirannya bahkan sebuah lampu pun tidak mungkin bisa menyala. Tanpa kehadirannya alat-alat elektronik kita pun tidak mungkin bisa berjalan. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dia juga yang batin. Dia yang nyata, dia juga yang tidak nyata. Mari kita sadari sepenuhnya bahwa sesungguhnya beliau tidak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Perasaan ditinggalkan hanyalah ilusi pikiran kita. Perasaan ditinggalkan hanyalah gap yang terjadi karena kita sering melanggar titah dan perintahnya dari dalam. Perasaan ditinggalkan semata-mata karena kita sering menjauh dari dirinya. Perasaan ditinggalkan semata-mata karena kita sering menyimpang dari sifat ilahinya. Oleh karena itu mari kita hadirkan dia sepenuhnya di majelis ilmu ini. Sadari kehadirannya lewat nafas kita. Sadari kehadirannya lewat seluruh energi yang memenuhi seluruh sel dalam tubuh kita. Sadari kehadirannya yang membuat kita bisa melihat. Sadari kehadirannya yang membuat kita bisa mendengar. Sadari kehadirannya yang membuat kita bisa bernafas. Sadari kehadirannya yang membuat kita bisa bicara. Sadari kehadirannya yang membuat kaki kita bisa digerakkan. Sadari kehadirannya yang membuat tangan kita bisa bekerja. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Segala puji hanya milik-Mu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian yang penuh berkah ini seraya menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, kita itu bisa melihat yang terlihat. Dan kita pun bisa melihat yang tak terlihat. Yang terlihat semua yang bersifat materi, energi yang sudah memadat. Yang tak terlihat adalah yang bersifat imateri. Yang materi hanya bisa dilihat oleh mata yang bersifat materi. Mata kita ini secara fisik hanyalah daging, saraf, pembuluh darah, semuanya materi. Yang bersifat imateri tidak bisa dilihat dengan mata materi. Yang bersifat imateri hanya bisa dilihat oleh mata yang imateri. Ada persamaan antara cara melihat mata yang materi dengan mata yang imateri. Persamaannya adalah dua-duanya memerlukan cahaya. Dua-duanya memerlukan cahaya. Kalau kita melihat yang materi dalam kegelapan, nyaris kegelapan itu membungkus materi itu sampai kita tidak bisa mengidentifikasi yang kita lihat. Tetapi kalau mulai remang-remang, itu juga tidak bisa kita melihat dengan sejelas-jelasnya. Tetapi begitu sudah hadir intensitas cahaya yang cukup, maka cahaya yang datang kepada benda itu dipantulkan ke mata kita, dan mata kita memiliki kesan melihat yang jelas. Jadi kesimpulannya, sepanjang kegelapan itu masih ada,
akibat ketidakhadiran cahaya, maka kita tidak akan pernah bisa menyaksikan sekalipun itu yang bersifat wujud materi. Karena kegelapan itu telah membungkus materi itu. Jadi intensitas cahaya yang hadir itu membantu untuk bisa melihat lebih jelas. Jadi kenapa video ceramah saya ini harus pakai lampu? Kan supaya kelihatan semua yang ada di sini dengan jelas. Bahkan jerawat saya aja gara-gara dikasih lampu terlihat jelas. Ya kan? Karena ada juga yang memperhatikan di YouTube, katanya ya guru lagi jerawatan, berarti gara-gara lampu sebetulnya. Yang bersifat imateri juga memerlukan cahaya. Dan cahayanya berasal dari matahari ruhani. Dan matahari ruhani itu sampainya kepada kita, itu tergantung kepada kabut-kabut yang kita ciptakan. Dan kabut itu berasal dari pikiran. Makanya kabut ada dua, kabut warna putih, kabut warna hitam. Dua-duanya juga penghalang. Bedanya kalau sudah hitam kabutnya biasanya turun hujan. Itu saja. Jadi oleh karena itu pikiran masih terjebak pada dualitas. Maka dualitas itu menjadi penghalang untuk datangnya sang matahari ruhani yang menyebabkan penglihatan kita menjadi tidak jelas pada aspek yang ruhaniah. Jadi kenapa untuk meniti ke dalam diri itu perlu ada puasa? Puasa dalam pengertian menahan lapar dan dahaga di siang hari. Karena sudah terbukti bahwa makanan, apalagi dalam jumlah yang banyak, itu menurunkan kesadaran. Ketika kita makan dalam porsi yang besar, biasanya tubuh pun mulai lemas. Datang ngantuk dan kemudian tidur. Bukankah tidur itu tidak sadar? Jadi turunnya kesadaran itu sangat berbanding lurus dengan bagaimana kita mengolah tubuh ini. Jadi oleh karena itu belajar spiritual itu tidak cukup menghadiri pengajian. Tidak cukup menghadiri kajian. Tetapi belajar spiritual itu belajar setiap saat. Terutama pada saat kita harus belajar menerima sesuatu yang sangat kita tidak suka dalam hidup. Belajar yang kita suka, menerima yang kita suka, tidak usah belajar. Karena kalau ada yang kita sukai, tanpa belajar kita sudah senang dan pasti menerima. Tetapi menerima yang tidak disukai, disitulah kita belajar. Sayang sekali, ruang kelas itu sering ditinggalkan banyak orang. Kosong ruang kelas itu. Karena kita hanya siap menerima yang kita sukai. Dan menerima yang kita sukai tidak perlu belajar. Tidak perlu. Ruang kelas itu justru isinya adalah segala hal yang kita tidak suka. Dan kita sering lari dari ruang kelas itu. Bagaimana kita bisa lulus dalam kehidupan? Karena di ruang kelas itu pembelajarnya kosong. Itu. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya sudah membuka surah As-Su'ara.
Gak tahu, pokoknya minggu-minggu ini saya masih berfokus di Asy'ara. Rasanya resonansi saya dengan Asy'ara itu makin kental aja. Sampai tadi pagi saya sempat share juga di WA grup kita. Saya menemukan di Quran surat Asy'ara itu ada 7 ayat yang diulang 7 kali. Ada 1 ayat yang diulang 7 kali. Dan saya sampai menghitung itu. Semoga saya tidak salah. Karena sudah saya baca semuanya. Dan ayatnya berbunyi, fattaqullaha wa ati'uni. Fattaqullaha wa ati'uni. Itu saya mencatat diulang 7 kali. Pertama di ayat yang ke-108. Yang kedua di ayat 110. Yang ketiga di ayat 126. Yang keempat di ayat 131. Yang kelima di ayat 150. Yang keenam di ayat 163. Dan terakhir di ayat 179. Diulang 7 kali. Fattaqullaha wa ati'uni. Itu sebetulnya dialog antara Nabi Nuh dengan para pengikutnya. Makanya ada cerita Nabi Nuh bikin kapal. Di mana bikin kapalnya Nabi Nuh? Di gunung. Kok bikin kapalnya nggak di laut? Karena nggak ada cerita dengan laut ini, nggak ada. Ini cerita dengan gunung, bikin kapalnya pun di gunung karena nggak ada cerita dengan laut. Karena kapal yang dimaksud di ayat ini itu nggak ada kaitannya dengan kapal seperti feri yang untuk berlabuh, menyeberangkan masyarakat dari Jawa ke Sumatera, menyeberangkan masyarakat dari Ketapang ke Gilimanuk, bukan itu. Tidak ada kaitan sama sekali dengan kapal itu. Makanya kapalnya dibikin di gunung. Dan gunung di Quran selalu merujuk kepada puncak kesadaran manusia. Jadi sebetulnya kapalnya Nabi Nuh itu adalah sebuah kendaraan besar yang akan mengantarkan seseorang menuju pada puncak kesadarannya. Kalau gitu mana kapal besar itu? Tidak usah saya jelaskan ya. Kendaraan besar yang dapat mengantarkan seseorang menuju puncak kesadarannya. Dan siapapun yang hari ini tekun menggunakan kendaraan yang diberikan Allah kepada dirinya untuk mengantarkan dirinya ke puncak kesadarannya, tekun di situ, itu masih satu kapal itu dengan Nabi Nuh. Dan siapapun yang sudah berkhianat kepada Nuh, berarti sudah tidak menggunakan lagi kapal pemberian Tuhan untuk menuju puncak kesadarannya. Makanya di ayat yang ini nanti kita akan tunjukkan. Saya tunjukkan dulu deh supaya percaya sama saya. Kalau nggak ditunjukkan nanti malah nggak percaya. Kita lihat dulu deh ayat 120. Seperti biasa pembelajaran dengan saya loncat-loncat. Kelihatan loncat-loncat ayatnya. Tetapi sebetulnya struktur pembelajarannya tidak loncat-loncat. Karena saya mendengar apa yang ada di dalam. Summa agrokna ba'dul baqin. Summa agrokna ba'dul baqin. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Nanti kita akan lengkapi ya ceritanya. Jadi ini adalah cerita orang-orang yang sudah sepakat untuk satu kapal bersama Nuh. Untuk melakukan suatu proses perjalanan menuju kepada puncaknya kesadaran. Dan masing-masing sudah dibekali kapal-kapalnya itu. Makanya ada doa naik kendaraan.
Nah, doa naik kendaraan itu bukan naik Avanza, Xenia, Innova, tidak ada kaitan dengan itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan itu doanya. Maha suci Engkau ya Allah yang telah mengajarkanku bagaimana cara menggunakan kendaraan ini, dan semoga kendaraan ini bisa mengantarkan aku pulang kepadamu. Wa inna ila rabbuna lamunqalibun. Jadi beruntung sekali itu yang sudah punya kendaraan dan tahu cara mengendarainya. Karena banyak yang punya kendaraan tetapi nggak bisa nyupirnya. Jadi kendaraannya masih diparkir di garasi. Makanya tidak pernah pergi kemana-mana. Hidupnya di situ-situ saja. Makanya ada pepatah orang Sunda mengatakan, sing bisa init bari cicing, milampah tengah lengkah. Itu hebatnya kendaraan kita tuh. Initnya bari cicing, milampah tengah lengkah. Gitu. Jadi kendaraannya nggak kemana-mana. Tetapi perjalanannya sudah kemana-mana. Gak melangkah kemana-mana, tapi langkahnya sudah sangat jauh. Jadi saya ingin menyampaikan selamat buat para sahabat yang sudah bisa melangkah, ya, menembus sempadan langit. Bayangkan, secara fisika, orang mau meninggalkan bumi saja harus membuat yang namanya pesawat yang bisa memiliki escape velocity, kecepatan lepas dari bumi. Berapa kecepatan awal dia sehingga dia memiliki momentum yang cukup untuk melawan gravitasi sampai dia menjadi lepas dari gravitasi bumi. Itulah yang dikerjakan oleh satelit. Makanya satelit baru bisa mengangkasa di tempat di mana gravitasi bumi sudah tidak bekerja lagi. Kalau gravitasi bumi bekerja, jatuh ke bumi. Makanya dia terus aja beredar, hanya menggunakan energi yang sedikit. Karena tidak perlu. Yang melawan gravitasi bumi bukan satelitnya. Yang melawan gravitasi bumi itu adalah pesawat yang melepaskan satelitnya. Namanya apa? Roket. Roket kan begini, meninggalkan bumi, tapi setelah di sana kemudian lepas, ya selesai. Makanya di angkasa ini banyak sekali sebetulnya sampah-sampah angkasa. Sampah-sampah satelit yang sudah tidak berguna lagi. Karena satelit itu punya lifetime, punya waktu, punya umur tertentu. Dan di sana itu sampah banyak dan tidak bisa jatuh ke sini. Karena sudah di luar gravitasi. Nah, untuk melepaskan diri ya dari bumi supaya tidak balik lagi ke bumi, diperlukan kecepatan awal, namanya escape velocity, kecepatan lepas. Makanya ada film judulnya Lepas dari Penjara, ya, Escape from Alcatraz. Oh itu ada filmnya kan itu. Jadi lepas dari Alcatraz, diperlukan effort, diperlukan energi awal itu untuk melepaskan diri. Ini nih, yang mau melepaskan diri dari dualitas perlu energi awal, perlu memiliki momentum yang kuat, perlu memiliki kecepatan. Yang memble, ya, akhirnya yaitu seperti umatnya Nuh yang tertinggal dari kapalnya. Sudah memble, nggak tahu diri, lambat belajar tapi nggak mau belajar. Harusnya kalau tahu diri, saya lambat mengerti. Kalau lambat mengerti, siapkan waktu lebih banyak daripada yang cepat mengerti. Ini sudah tahu lambat mengerti tetapi tidak menyediakan waktu banyak untuk memahami. Ya sudah. Tidak punya kecepatan awal untuk melepaskan diri dari gravitasi dunia ini. Akibatnya perkembangan spiritualnya juga tidak maju-maju, di situ-situ saja. Dan menganggap seakan-akan sah-sah saja kalau dalam spiritual ada pengkhianatan. Di spiritual tidak boleh ada pengkhianatan. Terutama pengkhianatan kepada guru. Pengkhianatan kepada para utusan Tuhan. Gak bisa di spiritual itu mengatakan, saya kan sudah dapat ilmunya, saya mau tekun aja tiap malam, dan kemudian tidak perlu bertemu dengan orang yang menjadi marga lantaran saya dapat ilmu ini.
Itu namanya, itu yang disebut dengan culas itu. Dan orang-orang yang culas ilmunya juga tidak akan pernah berkah. Hanya untuk bertemu dengan guru aja berhitung luar biasa. Berhitung waktu, berhitung uang apalagi, ya sudah. Uangnya juga tidak bertambah. Waktunya juga makin sibuk dan sempit. Lihat saja, orang yang selalu berhitung dengan itu repot. Makanya orang yang selalu memikirkan masa tua dengan asosiasi pikiran pada hal yang lemah, lihat saja, cepat tua. Tapi orang yang mengasosiasi pikirannya di masa tua dengan hal-hal yang menguatkan, lihat saja, dia menjadi awet muda. Tergantung asosiasi pikiran kita. Ada orang yang berpikir, semakin saya tua, saya semakin matang. Semakin saya tua, saya semakin dewasa. Semakin saya tua, saya semakin damai. Semakin saya tua, saya semakin menjadi diri saya sendiri. Kuat yang dia pikirkan, yang kuat-kuat, dia menjadi kuat. Karena dia menjadi kuat, tidak takut tua. Tidak takut tua, malah awet muda. Coba lihat, yang mengasosiasi pikirannya dengan hal yang lemah, wah kalau tua saya keriput. Semakin takut tua kan semakin cepat tuanya. Jadi sebetulnya kita punya kuasa untuk mengendalikan ya kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan kalau kekuatan positif itu sudah mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran itu akan merealisasikan semua yang kita mau. Bulan-bulan ini saya banyak sekali ya kedatangan tamu. Dan hampir semua orang yang datang ke rumah itu ya menginginkan hal-hal yang ecek-ecek lah. Pengen selesai dari masalah, pengen urusan keluarga beres, pengen penyakitnya hilang. Bagi saya itu ecek-ecek. Gak ada yang pengen, saya pengen bersama Allah gitu, jarang. Padahal itu adalah muaranya. Kalau sudah bersama Allah gak ada yang mustahil kok, semuanya beres. Maaf ya, mengurai masalah hidup mulailah dengan mohon maaf, ikut pelatihan ini itu yang bersifat katanya bisa mengeluarkan segala yang ada di alam bawah sadar dan lain-lain. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya Nabi Muhammad ngajarin ilmu satu aja, ma'rifatullah. Satu saja, tidak mengajarkan yang lain. Dan ilmu yang diajarkan beliau itu bisa mengurai semua urusan. Makanya cari obat itu yang holistik. Cari obat itu yang sekali ya di treatment semua terurai. Gitu. Jangan berkecimpung di hilirnya. Kita harus menyentuh hulunya. Itulah hebatnya ilmu mengenal jati diri itu. Ilmu sangkan paraning dumadi itu. Itu hebatnya. Saya berani mengatakan ini karena saya sudah mengalami. Saya pernah berkecimpung di bidang ini. Ternyata kalau kita main-main di hilir, tidak main di hulu, parsial, tidak integral, sempit dan tidak komprehensif. Jadi kita kan harus belajar di waktu yang tersisa ini bagaimana menemukan satu ilmu yang ketika kita pelajari terurai semuanya. Itulah hebatnya ma'rifatullah. Tapi yang betul belajarnya, ya meniti ke dalam dirinya yang sungguh-sungguh. Baik. Jadi kenapa di Quran kok ada kata-kata fattaqullaha wa ati'uni? Bertakwalah kepada Allah dan ikuti aku. Bertakwalah kepada Allah, ikuti aku. Itu diulang sampai 7 kali di dalam satu surat, itu surat Asy-Syu'ara. Kenapa Nabi Nuh itu terus menerus kepada pengikutnya, takwa sama Allah, tapi ikuti aku. Takwa sama Allah, ikuti aku. Kenapa harus begitu? Karena itu satu paket. Gak bisa. Orang-orang yang culas belajar spiritual gak akan maju. Merasa
sudah mencapai titik tertentu, pada suatu saat juga ketika ketemu dengan kontradiksi tetap aja jadi melawan. Karena aslinya dia itu kan kelihatan nanti pada saat bertemu dengan yang tidak diinginkan dalam hidup. Di situ kan kelihatan sikap dia seperti apa. Paham maksud saya? Oke. Ini hari ini saya mau ngasih ilmu yang luar biasa. Supaya kita bangun. Ya, bangun. Jangan memble. Ayo. Ya, kiamatkan diri kita sekarang, di sini, saat ini. Semangat. Nah, kemudian sesudah itu kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Siapa orang-orang yang tinggal ini? Sebetulnya dia sempat satu kapal sama Nuh. Dan kemudian dia mengeluarkan diri dari kapal itu. Dan dia tinggal, tidak ikut di rombongannya. Akan ditenggelamkan. Ditenggelamkan oleh air. Ditenggelamkan oleh banjir. Ditenggelamkan oleh ombak. Sekali lagi, cerita tentang rombongannya Nuh tidak ada kaitan dengan laut, tidak ada kaitan dengan ombak. Sebetulnya yang lebih mengerikan itu bukan ditenggelamkan oleh ombak yang berasal dari laut. Tapi kalau kita sudah ditenggelamkan oleh ombak yang berasal dari ketidakmampuan kita mengendalikan kehidupan. Ombak yang berasal dari hawa nafsu kita, dari pikiran kita. Itu yang paling berbahaya. Dan hampir semua manusia bisa tenggelam dengan ombak ciptanya sendiri. Di sini. Ombak yang di sini jauh lebih berbahaya daripada ombak yang di laut. Bisa mengerti maksud saya? Oke. Ini baru rambu-rambunya. Dan sekarang saya ingin menjelaskan dulu ayat yang ke-119. Nah, disinilah kan diceritakan tentang kapal. Ya. Fa'anjainahu wa ma ma'ahu. Ya, fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan Nuh, ya. Dan orang-orang yang besertanya. Fa'anjainahu wa ma ma'ahu. Jadi yang diselamatkan bukan hanya Nuh. Yang diselamatkan Nuh bersama orang-orang yang mengikutinya. Wa ma ma'ahu. Ma'a itu bersama, ya. Filkul fil mashhun, ya, yang berada di dalam kapal yang penuh dengan muatan itu. Jadi itu yang diselamatkan. Ada dua ya, Nuh dan orang-orang yang bersama Nuh. Ya terserah mau satu kapal atau tidak. Ini bukan iklan, mau satu kapal atau tidak. Mau keluar dari kapal ya silakan, itu pilihan. Pilihan. Pesan saya cuma satu. Ya. Kalau seseorang itu mendapatkan guru baru dan menjelekkan guru lamanya, sudah dipastikan guru baru yang didapat ini nanti setahun 2 tahun juga akan dijelekkan lagi. Itu karma. Begitu dia berfokus pada keburukan seorang guru, dia juga akan berfokus pada keburukan guru berikutnya. Karena fokusnya bukan pada kebaikannya. Padahal kebaikan dan keburukan itu kan hanya penilaian kita saja. Dua-duanya adalah sisi-sisi kebenaran. Gitu. Makanya kenapa kita diajarkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kamu menerima Muhammad, terima juga dong keluarganya Muhammad. Tidak bisa itu, satu paket. Jadi baik dan buruk itu kan pikiran kita. Itu penilaian kita. Dan kita selalu mengikuti baik dan buruk berdasarkan pikiran kita. Kita sedang mengikuti diri palsu kita, bukan mengikuti diri kita yang sebenarnya. Padahal dua-duanya sisi-sisi kebenaran. Kenapa saya harus bicara ini? Karena belajar spiritual itu banyak sekali hambatannya. Banyak sekali. Hambatan yang paling besar adalah hambatan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Makanya miliki kesadaran yang tinggi supaya tidak dihasut oleh pikiran. Kemarin di kajian khusus saya jelaskan 8 metode pikiran menghasut kesadaran. Semoga para sahabat dengar ya, rekamannya ada. Cuman tidak di-upload di YouTube. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa ya
Saya perlu menjelaskan ini karena saya melihat dan menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, ya, orang-orang yang dalam perjalanan spiritualnya itu culas. Nih culas, pinter kodek kalau bahasa Inggrisnya. Dia kira dengan fatakulloha cukup, nggak cukup. Wa atiuni. Rumi, sekelas Rumi ketika ditanya, kalau ini gurumu, ini Tuhanmu, siapa yang akan kau sembah lebih awal? Rumi mengatakan, aku sembah guruku, baru aku sembah Tuhanku. Loh bisa begitu? Karena aku bisa mengenal Tuhanku lewat guruku. Sampai di dalam hadis dikatakan, malam yahmadinas lam yahmadillah. Yang tidak berterima kasih pada manusia yang menjadi marga lantaran dia sampai kepada Tuhan, sama saya dia tidak berterima kasih pada Tuhan. Jadi saya hanya mengingatkan bahwa spiritualitas tidak mengenal culas. Spiritualitas tidak mengenal pinter kodek, gak bisa. Spiritualitas harus total. Baik, para sahabat, saya akan berikan beberapa trik saja. Trik ini trik ya, berdasarkan pengalaman. Supaya kita memiliki kemampuan memantaskan diri. Memantaskan diri. Trik yang pertama. Coba sekarang bisa nggak dalam waktu 2 menit aja tuliskan 10 hal yang para sahabat miliki sekarang dan membuat para sahabat senang. Sebut aja bahagialah, nggak apa-apa. Silakan 2 menit. Sebutkan saja 10 hal yang diberikan Allah kepada para sahabat yang membuat para sahabat sekarang bahagia. 10 aja. 2 menit coba. Oke, ada yang sudah? Ada yang sudah? Yang sudah saya panggil ke depan, biar kesorot nanti sama kamera. Silakan yang sudah acungkan tangan. Yang sudah acungkan tangan. 10 saja. 10 hal yang diberikan Allah, yo, yang membuat para sahabat bahagia. Yang sekarang benar-benar dimiliki. Sudah? Ya, coba Kang Firman maju ke depan. Sini. Biar disorot sama Kang Hari. Oke. 10 hal. Apa saja yang dimiliki Kang Firman sekarang dan Kang Firman merasa bahagia dengan yang dimiliki itu? 1. Istri. Oke. Anak. Ibu. Oh, luar biasa masih ada ibu. Nenek. Adik-adik. Sahabat. Guru. Oh, luar biasa. Cuman bisa menyebutkan 7. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan dulu. 7. Keren ya. Dan kalau kita lihat yang disampaikan Kang Firman tadi itu semuanya itu lebih berfokus kepada manusia kan. Jadi tadi istri, anak, adik, sahabat, keren banget. Itu yang membuat Kang Firman bahagia. Oke, ada yang lain? Silakan, Bang Nofri. Barangkali berbeda versinya, silakan maju ke depan. Bisa menyebut berapa? Saya minta cuma 10 kok. Yang dimiliki sekarang dan membuat kita bahagia. Berarti guru yang dimiliki ya, guru apalagi?
Kebebasan, oke, itu kebebasan. Kebahagiaan, keluarga, oke. Rekan-rekan, oke. Oh, luar biasa ya. Padahal banyak yang diberikan Allah, tetapi kita disuruh menyebutkan 10 aja ternyata susah. Betul? Oke. Terima kasih Bang Nurfi, tepuk tangan. Satu orang lagi deh, saya ingin perempuan, barangkali perempuan punya sudut pandang yang berbeda. Ada yang mau mencoba? Ya, Bunda Neneng silakan. Maju dulu. Nih, kita mau praktek hari ini. Ini kaitannya dengan surat Asy-Syu'ara, keren banget. Silakan, Bunda. 10. Udah punya 10? Berapa menit tadi? Perlu menuliskan yang 10? Cukup 2 menit? 1 menit? Oke. Makin cepat berarti menulis yang 10, itu rasa syukurnya makin dalam. Kalau lambat menuliskan 10 aja, ini ada hubungan rasa syukur nih. Ini mau dicek nih, mau dicek. Silakan. 10 ya? Apa? Oke, guru. Ilmu. Tenang. Bahagia, keluarga, sahabat, oke. Tepuk tangan buat Bunda Neneng. Oke, keren ya. Punya tubuh, bisa berjalan, bisa bekerja, bisa bicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa, bisa mengunyah, punya gigi, punya usus, punya jantung. Lupa ya. Padahal saya cuma minta 10 saja. Betul nggak? Punya rambut, keren kan? Lupa ya. Nah, ini sebetulnya indikator pertama bahwa sebetulnya kita ini tidak menyadari apa yang sudah diberikan Tuhan. Itulah yang membuat setiap orang selalu merengek-rengek kepada Tuhan minta diberi. Karena dia tidak bisa memerinci apa saja yang sudah diberikan Tuhan. Gimana kalau saya dalam 5 menit minta 100? Padahal saya cuma minta 10 saja. Oke, nggak apa-apa. Nggak ada yang salah di sini, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak apa-apa. Tapi ini adalah indikasi bahwa sebetulnya kita ini sering merasa seakan-akan Tuhan itu memberi sedikit. Padahal yang Tuhan berikan kepada kita luar biasa. Ada nggak yang berani mengatakan masalah? Orang-orang yang membenci saya, orang-orang yang memusuhi saya, berani nggak mengatakan itu berkah-berkah Allah juga yang ada di saya hari ini? Apalagi kalau itu. Padahal semua hal yang diberikan Allah kepada kita itu adalah berkah yang luar biasa. Anak-anak dengan segala karakteristiknya. Oke. Pasangan hidup yang berbeda sekali dengan saya. Berkah? Berkah. Berkah. Kalau terlalu banyak samanya enggak berkah. Oke. Jadi sebetulnya satu pesan saya, cobalah belajar berterima kasih lebih banyak pada Tuhan untuk semua hal yang sudah kita miliki. Dan ketika kita bisa memerinci apa saja yang sudah diberikan Tuhan pada saya, kita akan kaget karena ternyata yang diberikan Tuhan pada saya itu luar biasa. Segala sesuatu baru terasa adanya biasanya kalau sudah tidak ada. Kita bisa melihat menganggap biasa. Baru terasa bisa melihat itu adanya kalau kita suatu saat mungkin ditakdirkan tidak bisa melihat. Oke. Jadi pesan saya yang pertama, berterima kasihlah pada Tuhan untuk semua hal yang sudah beliau berikan. Nanti di rumah coba ambil jam, set timer,
Dalam 5 menit bisa menuliskan berapa banyak hal yang sudah diberikan Tuhan padamu. Lalu fokuslah pada yang sudah diberikan itu. Dan kita akan mengalami rasa syukur yang sangat dalam, luar biasa. Jadi ciri manusia yang berkesadaran itu adalah rasa terima kasihnya luar biasa. Itu latihan yang pertama. Siap latihan itu? Latihan kecil-kecil aja. Dan itu akan membuat kita nanti bahagia luar biasa. Dan selama ini kita terlalu berfokus pada yang tidak ada. Sekarang belajar berfokus pada yang ada di depan kita. Dan benar-benar sebut saya dalam tanda kutip kita miliki. Padahal sebenarnya tidak bisa dimiliki, bukan? Nanti 5 menit bisa menuliskan berapa. Nanti minggu depan bawa tulisannya ke saya. Dan betul-betul ya harus jujur pada diri sendiri ya. Dalam 5 menit. Jangan sampai ini 1000 ternyata 5 jam. 5 menit. Saya minta cuma 5 menit bisa menuliskan berapa. Ya. Tetapi syaratnya di luar yang saya sudah sebutkan tadi. Gak boleh diulang. Yang sudah disebutkan tadi gak boleh ada lagi. Minggu depan dikumpulkan ya Kang Dadan. Oleh karena itu para sahabat ya, kalau suasana hati kita kadang-kadang sering galau, kita sering mudah jatuh pada kesedihan, kadang-kadang mudah terjelembab pada stres, tegang gitu ya, mengalami kehampaan, pesan saya perbanyak aktivitas fisik. Makanya kenapa saya tiap pagi selalu membangunkan Bang Nofri supaya olahraga. Yang lain saya belum berani, saya baru bersama Bang Nofri aja. Karena saya merasakan aktivitas fisik itu ya pagi-pagi itu keren ya. Saya bersihkan kolam. Bukan sekedar ngasih makan, saya bersihkan kolam, turun ke bawah gitu, bersihkan kolam. Ternyata ada sensasi yang luar biasa itu. Saya melihat kolam tuh bahagia ketika ikan tuh bahagia ketika kolamnya bersih. Dan ketika kita masih makan, kasih makan itu, dia itu penuh sukacita itu. Beda kalau airnya kotor. Maka saya tidak mau membiarkan dia terlalu lama dalam air yang kotor. Saya turun sendiri. Di rumah itu saya nyapu, saya cuci mobil, saya apa. Dan hampir saya tidak pernah menyuruh. Jadi kalau orang di rumah ngikut saya, alhamdulillah berarti dia ingin berbuat baik buat dirinya sendiri. Dan saya di rumah boleh ditanya sama istri dan anak saya, hampir gak pernah nyuruh. Saya setrika baju sendiri kok. Karena saya syukuri, saya punya tangan ini. Saya syukuri bisa nyetrika rapi. Dan saya puas karena setrikaan hasil saya rapi sesuai dengan maunya saya. Disetrikain orang kadang masih bengkok-bengkok, ininya apa? Kerahnya gitu. Ini nih saya kasih tahu, perbanyak aktivitas fisik. Jadi kalau galau tuh karena terlalu banyak diem. Apalagi nonton TV berjam-jam, udah nggak usah deh. Aktivitas fisik apa saja, ya. Saya gosok-gosok ini kalau besok mau BMK atau mau banyak tamu di rumah, itu yang kosokin WC buat kalian tuh saya loh. Biar putra-putra saya datang ke rumah tuh bahagia, WC-nya bersih. Saya bereskan sabun, kaleng-kaleng yang kosong saya buang. Anak-anak di rumah kaleng kosong pun gak ada yang buang kalau bukan saya yang buang. Gak berani buang kaleng kosong. Oke? Jadi yang kedua latihannya apa? Kalau stres, galau, perbanyak aktivitas fisik. Apa saja? Nih para sahabat. Ada yang suka meremehkan sarapan pagi? Sarapan pagi? Nah. Pesan saya yang ketiga, khusus untuk jamaah Batul Yakin. Sarapan pagi penting. Ya. Dan tepat waktu. Makanya kalau bangun pagi itu sebelum gosok gigi minum.
meningkatkan harga diri. Ini penunjang spiritual loh, jangan dianggap sepele. Meningkatkan harga diri. Bagaimana cara meningkatkan harga diri? Tentu saja dimulai dari memantaskan diri. Terserah para sahabat, mau memantaskan diri sebagai pengeluh, mau memantaskan diri sebagai pemberi. Diri kita mau dipantaskan seperti apa? Bagus kemarin tuh di WA Group ada yang kirim video tentang Coca-Cola. Nonton kan? Iya. Coca-Cola itu dari pabriknya sama Coca-Cola. Tetapi begitu ditempatkan di pasar yang berbeda, harganya lain. Dijual di warung biasa, banyak debunya 3.000. Dijual di toko bersih, pakai lemari es sedikit 7.000. Pergi ke hotel berbintang, disediakanlah Coca-Cola di lemari es, di kamar. Nanti dikasih gelas, dikasih es batu, 70.000. Dulu air hangat. Karena di sini banyak bakteri yang menguntungkan. Dengan minum, bakterinya masuk ke dalam. Kalau sarapan bangun pagi langsung gosok gigi, ini hal-hal kecil nih, hal-hal kecil, tetapi membahagiakan. Karena kalau tubuh kita sehat, tubuh kita bisa melayani kita kan keren. Betul nggak? Keren kan? Gitu. Jadi itu. Kalau saya bangun tidur, itu kalau sudah baca doa, udah olah napas, itu langsung minum. Minum air hangat. Jangan air panas, air hangat. Jangan sok-sokan minum air panas. Nanti usus kita jadi luka. Air yang bagus diminum itu air yang suhunya sama dengan suhu tubuh. Suhu tubuh itu sekitar 33 sampai 36 derajat Celcius. Yang sehat ya, di atas 36 makanya sakit kan. Kalau 37 masuk mall langsung dikeluarkan. Gitu. Itu pasti ada virus. Minum air hangat. Awas, bukan air panas. Hangat. Jika perlu ya udah sebelum gosok gigi sarapan dulu. Ini kebalik, gosok gigi dulu sarapan, habis sarapan pergi. Ya sudah, ya berapa jam pergi kemana-mana. Kan nempel tuh kotoran. Apalagi usia di atas 50, mohon maaf ya. Giginya sudah mulai banyak yang rontok kan nempel. Makanya kalau saya suka di kemana-mana bawa tas itu gaya-gayaan, itu isinya cuman odol dan sikat gigi, nggak ada itu. Mahasiswa saya menyangka itu laptop, nggak ada laptop. Saya ngasih pelajaran udah di sini aja. Saya nggak pernah ngasih pelajaran pakai infocus, apalagi dibacakan gitu, nggak pernah. Makanya banyak dosen yang nggak jadi ngajar kan listrik mati, karena ilmunya di infocus bukan di sini. Nggak ada saya ke kampus nggak pernah bawa laptop. Makanya mahasiswa tahu kalau isi tas saya itu cuman odol dan sikat gigi itu aja. Itu kan kebalik-balik. Sarapan pagi pergi nggak sikat gigi lagi kan? Nah udah nempel kan. Ya giginya jadi nggak sehat ya. Ya akhirnya bau mulut kan nggak seger. Kenapa sarapan pagi penting? Satu, breakfast like a king. Breakfast itu energi kan. Energi itu kemampuan melakukan usaha. Jadi kalau nggak sarapan pagi ya penyakitnya banyak. Betul nggak? Iya, ada kan bahasa Inggrisnya tuh salatri. Itu. Salatri itu kan akibat dari perut kosong tapi udah kerja kan? Udah keringetan. Dan sarapan pagi juga harus bagus urutannya. Buah dulu, sarapan pagi nasi goreng dulu. Udah mampet. Karena kalau buah di atas, nasi di bawah, ya sudah buah itu jadi busuk kan, tidak diserap oleh usus. Kan sayang, buah kan mahal. Ya toh? Nah, karena sarapan itu bukan sekedar energi, tetapi kecerdasan seseorang menurut riset ya, itu meningkat drastis kalau dia sarapan pagi.
Jadi kalau mau ngaji dengan saya harus cerdas ya. Udah sarapan belum? Jadi jangan ngandelin dikasih sarapan di sini, belum tentu kalau di sini. Dan sarapan pagi itu membuat kinerja kita pasti lebih bagus. Melakukan apapun, nyapu, ngepel, kalau sudah sarapan, nah biasanya lupa. Udah nyapu, udah pel, itu gerubuk, dan waduh belum sarapan. Itu nggak bagus. Jadi jangan belajar spiritual itu mengabaikan hal-hal yang semacam ini. Jadi saya perlu bicara ini tentang ini. Baru berapa tuh? 3 kan? Berterima kasih kepada Allah atas pemberiannya. Rinci jika perlu. Yang kedua, aktivitas fisik yang banyak. Makanya kenapa saya bikin rumah 3 lantai? Ya, saya itu sehari bisa sampai 20 kali loh naik lantai 3. 20 kali. Makanya lutut saya sehat. Iya. Giliran ke Jelekong banyak sekali ya. Baru diajak jalan sedikit aja ke tanah kita itu yang sudah ngos-ngosan itu. Padahal cuma segitu. Itu. Oke. Yang keempat, penting. Ini penting banget. Coca-Cola yang sama dari pabrik yang sama ternyata harganya bisa lain dan orang senang menghargai walaupun berbeda. Karena ditempatkan, dipantaskan. Jadi terserah kita mau ditempatkan di mana. Kalau kita tidak memantaskan diri, kualitas diri dibiarkan. Pikiran yang cerdas dibiarkan tidak belajar. Kita tidak memantaskan diri. Ya sudah. Kalau kita memantaskan dirinya seperti itu, kita akan dihargai seperti itu. Masa mau dihargai 3.000? Kan pengennya 70.000 dong. Betul nggak? Tergantung kita memantaskan diri. Jadi ini soal meningkatkan harga diri penting nih dalam proses belajar. Bisa memahami maksud saya. Ini sebelum kita masuk ke Asy-Syu'ara yang kelima. Para sahabat pasti punya uang kan? Tiap bulan pastilah punya uang. Dan pasti beda-beda kan? Saya tidak akan tanya berapa uang tiap bulan yang kita punya. Tapi saya akan tanya berapa persen dari uang yang kita terima yang digunakan untuk menambah pengalaman diri. Pengalaman loh. Karena dari riset dari Universitas Harvard, ternyata di riset itu ada ditemukan begini. Orang yang punya uang dan membelanjakan 75% dari uangnya, saya tidak bicara jumlahnya loh, persentasenya, untuk menambah pengalaman hidup. Bisa lewat pengalaman spiritual, bisa lewat pengalaman material. Kalau pengalaman spiritual tentu saja, mohon maaf ya, seperti para sahabat ikut workshop BMK gitu kan. Ikut kursus-kursus pengembangan diri, ikut meditasi, ya kan? Belanja buku yang menunjang pengembangan diri. Orang-orang yang menginvestasikan 75% uangnya untuk menambah pengalaman diri, piknik. Tapi yang rekreatif pikniknya, bukan buat tram, piknik yang rekreatif. Itu kalau saya ajak pergi ke Gunung Padang, itu piknik rekreatif. Pulang dari sana itu ada gairah baru tentang hidup. Bukan habis dari Gunung Padang, nanjak, banyak tuh. Luar biasa ke Gunung Padang sampai antri. Sampai di atas, ngariung weh di Nusamak. Pok. Turun lagi ke bawah. Ngagolera di mobil. Itu namanya botram. Yang saya maksud adalah rekreasi. Ikuti acara-acara yang semacam itu. Pergi ke Borobudur harus ada pembimbingnya. Kalau nggak ada pembimbing, coba pergi ke Borobudur ada pembimbing yang ngerti. Baca dari relief yang pertama sampai ke sana, sampai Arupa Datu. Bisa nangis loh. Saya pernah bacakan dari relief pertama itu kan isinya 30 juz Quran itu sebetulnya. Reliefnya Borobudur itu keren. Itu sampai di Arupa Datunya selesai saya bacakan semuanya, nangis semuanya.
11 kali katanya saya datang ke Borobudur cuman foto-foto. Karena nggak ngerti. Melihat tapi tidak memandang. Disitulah perlu orang yang mengerti. Makanya jangan pelit. Kalau jalan-jalan kemana-mana keluarkan duit buat tour guide. Pelit banget. Beli sirup aja. Keluarkan duit buat tour guide. Hargai ilmu orang. Biar kita dapat. Paham maksud saya? Pertanyaan saya sekarang. 75% uang penghasilan kita buat menambah pengalaman hidup atau tidak? Atau kebalik? Nah, menurut risetnya di Harvard University ternyata yang 75% uangnya hanya membeli sesuatu yang bersifat materi dan disimpan, itu ternyata tidak bahagia. Makanya kalau kita punya uang, lihat saya semua, 75% buat dari sini ke atas. 25% aja dari sini ke bawah. Kalau kebalik, 25% ke sini, 75% ke bawah. Maaf ya, badan jadi gede, perut jadi buncit, ya. Tetapi sini tolol. Sini ke atas, maaf ya. Karena gak ada bahasa yang cocok buat itu. Makanya lihat, ya, semuanya investasiin dari sini ke bawah. Jadi yang kelima nih, belanjakan uang 75% untuk menambah pengalaman hidup. Ya. Punya duit, umroh. Tapi harus ada yang bimbing. Punya duit, mau haji, gak apa-apa. Pergi ke Baitullah yang syar'i, gak apa-apa. Biar makan nasi kebuli sana. Kan ada pengalaman naik pesawat, bareng-bareng dengan sahabat. Itu penting itu. Dan banyak yang menyepelekan itu. Jadi udah belajar spiritual, sesekali diajak sama saya, ayo kita pergi kemana? Masih ada yang murangkel. Sulit banget, hitung-hitungan banget. Gitu. Makanya lihat, orang kan cuma dua, ada yang pengecut, ada yang pemberani. Saya sudah jelaskan, pengecut itu adalah dia yang suka mendengar rasa takutnya, kemudian mengikuti. Jadi rasa takutnya itu dia dengar sekaligus dia ikuti. Udah jadi pengecut gak kemana-mana. Kalau yang pemberani abaikan semua yang dibisikkan oleh rasa takut dari pikirannya. Dia tinggalkan. Oke. Yang keenam. Para sahabat, jujur ini kalau saya tanya. Seneng gak dengan tantangan hidup? Ini pertanyaan berat memang. Tapi harus jawab jujur, seneng gak dengan tantangan hidup? Seneng gak dengan segala yang menantang? Ini saya kasih tantangan nih, tantangan. Saya mau bangun eduwisata, ekowisata, tempatnya di Jelekong. Siapa yang mau ikut saya? Ini tantangan nih, tantangan. Siapa tahu suatu saat kita punya tempat eduwisata, ekowisata, kelola sama koperasi. Villa kita nggak dipakai sama kita, sesekali dipakai kita untuk meditasi, nggak dipakai sewakan. Tiap hari ada income. Itu pikiran saya. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kalau saya berpikir mustahil, mungkin masjid ini nggak akan jadi. Terus terang, kalau saya senang tantangan. Makanya tiap hari saya bikin hal yang menantang dalam hidup saya. Dengan banyak tantangan itu kan kita jadi mulai menjadi berani. Betul? Betul nggak? Nih, yang tidak suka tantangan, senangnya itu yang cari aman, yang tidak mau yang berisiko besar, ya sudah, kalian juga untungnya kecil. Yang suka tantangan besar, ya memang sebuah pilihan yang besar itu risikonya besar. Tetapi hadiahnya besar juga. Ini saya tantang, ayo. Wah, uang dari mana? Begitu kalian bilang uang dari mana, saya kasih tahu.
kalian sudah meniadakan Tuhan. Bohong kalian bilang Tuhan Maha Kaya. Bohong kalian bilang Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bohong, bismillah kalian. Begitu ada kata-kata, uang dari mana? Kata Tuhan, bukannya aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Kamu mengatakan uang dari mana? Bukankah aku ini adalah Al-Ghani, yang Maha Kaya? Bagaimana aku bisa memberi kepada kamu, kata Allah, kalau kamu saja sudah tidak percaya dengan kehadiranku dan kamu mengatakan uang dari mana? Saya ingin kasih tahu para sahabat, jangan ada terlontar uang dari mana. Anak cucu saya pengen ke Bali. Saya tidak pernah mengatakan uang dari mana. Ya, pengen ke Bali mumpung libur. Ayo pergi. Berapa tiket? 12 juta semuanya. Nanti ada uang. Berapa hotel? 12 juta semuanya. Nanti ada uangnya. Di Bali jangan hotel yang murah. Percuma aja. Lebih buruk dari rumah kita. Cari hotel yang lebih bagus dari rumah Sariwangi. Cari Aston atau apa gitu. Kalau mau piknik jangan nanggung sekaligus. Makan jangan cari yang murahan pinggir jalan. Kalau sedang jadi wisatawan jadi orang kaya, berpikir kaya, ya makanya di restoran. Ke Bali, backpackeran, tidur di pinggir jalan, ngapain? Nyiksa maneh. Betul nggak? Total berapa? Ya 40 juta ya cukup. Udah ntar juga ada uangnya. Iya itu 3 bulan yang lalu mereka ngomong begitu. Dan saya tidak mengatakan uang dari mana. Enggak ada di kampus saya. Nanti tanggal berapa mau pergi? Tanggal 25 ya. Tapi nggak bisa ikut. Karena banyak kerjaan di kampus. Mau awal semester. Ya siap. Udah. So, mereka yang ngurus. Saya nggak tahu. Tapi begitu kita bilang uang dari mana? Nah begitu kita bilang uang dari mana karena kita sedang mengukur keadaan kita di masa depan persis seperti keadaan kita hari ini. Oke, pada saat ada permintaan itu sedang tidak ada uang. Dan kita mengukur untuk masa depan kita dengan hari ini. Hari ini nyatanya kita tidak punya uang, besok pun tidak akan ada uang. Ngerti maksud saya? Karena kita sedang mengukur besok dengan kenyataan hari ini. Bukankah kita sedang, makanya itu menghina Allah sebetulnya. Menghina Allah tuh bukan penistaan agama, bukan nginjak-injak kitab sucinya. Allah gak akan marah kok kitab sucinya diinjak-injak. Tetapi menginjak-injak sifat Allah. Meragukan Allah. Ya. Nih saya ganti kacamata nih, kacamata keren. Saya sebetulnya ganti kacamata itu gara-garanya begini. Saya tuh mau ganti itu kacamata saya yang lama karena sudah ngeblur. Saya ditanya sama toko kacamata. Pak, usia berapa? 55. Begitu diukur pakai komputer, "Yo ini udah nggak cocok, Pak. Ini Bapak kalau diukur pakai komputer pasti deh 2+." Gitu. Masukan yang bagus bagi saya. Oke, coba diukur benar itu. Karena udah saking pengalaman si tukang kacamata itu sampai tahu dari umur itu harusnya 2+, Pak. Begitu diperiksa kacamata saya diledekin sama dia. Bapak itu katanya kerja di mana, Pak? Dosen, saya bilang. Masa Pak kacanya begini katanya. Saya di sini. Itu apa? Bukan apa ya? Itu benar gitu kok. Saya kok menghargai diri saya, mata saya pemberian Allah, kok dikasih yang murah gitu kan? Yang paling mahal di sini kacamata apa? Kacanya harus Zeiss, Pak, buatan Jerman. Sabaraha? 3.800.000 beli gitu. Jadi saya terenyuh di situ. Terenyuh kesadaran saya. Masa untuk mata saya gitu. Gitu. Untuk mata saya dikasih yang jelek. Matanya Allah masa dikasih yang jelek. Begitu saya baca di internet bedanya kacamata biasa dengan kaca yang Zeiss itu beda banget. Ada ultravioletnya macam-macam. Nah setelah saya ganti kacamata ada tuh orang yang datang pada saya.
Ayah ganti kacamatanya. Iya. Yang bekasnya kemana? Waduh, saya di situ terenyuh lagi. Saya bilang, kamu ini udah jadi murid saya bertahun-tahun, masih mikirin urut. Ku saya kayak gesta dipakai. Jadi jangan jadi murid saya, jangan gini. Jangan begitu. Jadi begitu saya ganti kacamata mahal, oh ayah saya pengen kacamatanya seperti ayah. Jika perlu belikan saya cadangannya 1. Gitu. Ini mohon maaf. Kita ini sering terbawa dengan omongan orang. Dikiranya itu tuh, dikira dikit tuh hemat. Bukan, itu pelit. Kalau kita punya uang dan bisa beli seharga yang kita punya uang, beli. Kalau nggak beli, itu pelit, bukan hemat. Ini pengalaman semua, ngomong saya pengalaman. Karena kita suka begitu kan, betul nggak? Suka begitu, aduh luar biasa. Jadi saya tanya sekarang, ini murid-murid saya, coba mulai sekarang senangi tantangan. Jika perlu bikin yang menantang. Iya, saya tuh seneng dulu, ada tanah mau dijual, wah ini tantangan. Saya nganggap itu tantangan, duit belum ada, kebeli juga. Masjid belum ada, oh ini tantangan gitu. Saya seneng yang kayak gitu. Dari sejak muda saya seneng yang kayak gitu tuh. Dan semuanya jadi. Jadi yang membedakan Anda dengan saya sebetulnya hanya keberanian aja. Saya tidak mendengarkan ketakutan saya. Ngedengerin juga enggak, apalagi saya ngikutin, enggak. Dan biasanya kalau sudah didengerin tuh yang namanya ketakutan, berikutnya diikuti bukan? Betul? Betul. Nih saya ajak kalian, kalau udah selesai nih pandemi, 2-3 bulan ke depan kita umroh yuk. Suaranya kayak gitu. Moal piniteun. Nah, yang ketujuh pesan saya untuk fokus pada hal-hal yang kita sukai dalam hidup. Coba perangkap diri kita di mana-mana dengan segala sesuatu yang indah. Perangkap diri kita dengan kenangan yang indah. Nih saya kasih tahu ya, di HP. Pernah dimarahin sama orang, disimpan sebagai bukti. Pupus. Hapus. Karena nelenut gitu. Simpan WA yang indah. Mungkin secara tidak langsung ada yang fitnah ke kita. Teteh menigelis, simpan. Simpan. Fitnah kan itu. Ini kasep. Buat fitnah, simpan gak apa-apa, fitnah juga. Itu sesuatu yang indah gitu. Jadi saya ingin ini coba periksa HP kalian. Jangan simpan di komputer, HP, hal-hal yang membuat kita terfokus pada hal yang gak indah. Makanya coba di kamar, di mana tuh bagus tuh. Saya pernah pergi ke rumah kalian itu di kamar, ada di Amsterdam, ada di mana, foto-foto yang indah itu simpan di kamar, itu bagus, itu bagus. Itu doa. Ini spiritual nih, spiritual. Perangkap diri kita dimanapun dengan hal-hal yang indah. Perangkap. Foto-foto yang indah, gitu, yang indah. Ya. Berantem direkam. Ngapain sih kalian itu? Ada yang berantem direkam. Buat apa? Udah gitu didengerin lagi. Kemarin kau mengatakan ini, diulang lagi setahun yang akan datang, diulang 5 tahun yang akan datang. Doa itu. Pernah cekcok? Gak apa-apa. Jangan direkam. Foto-foto yang indah. Di lemari es, simpanlah makanan yang kita suka. Isi HP, coba HP nanti periksa. Kalian tuh jangan-jangan nyimpen rekaman berantem. Ini loh bukti waktu kamu ngata-ngatain saya. Aduh yang gitu aja. Kernaon tuh. Meja kita di rumah. Coba
yang menyenangkan aja. Itu doa. Jangan nyimpan barang-barang yang pernah terlibat barang itu pada situasi yang tidak menyenangkan. Ya. Pernah, mohon maaf, mungkin pasangan hidup kita mukul pakai apa gitu, tongkat, sampai tongkatnya di laminating. Jangan. Oke, ini penting nih, penting. Ini pembiasaan ya. Yang ke-8. Coba, ini penting nih. Yang belum bisa menyapa, yang belum bisa berkata baik kepada orang lain, mulai hari ini nih murid-murid saya. Yang belum bisa menyapa, berkata baik pada orang lain, cing diusahakeun ti ayeuna mah. Ya. Pertama lempar dulu senyum, setelah itu menyapa. Nanti kalau perlu, ini saya mau kumpulkan cuma takut tersinggung. Yang belum bisa senyum nanti mau saya kasih pelatihan. Udah mengaji di Isbatul Yakin katanya kesadaran tinggi, aduh eta senyum aja belum bisa. Nih, pokoknya mulai hari ini di pesan saya, senyum, menyapa, berkata yang baik. Menyapa. Apa kabar? Gitu. Kenapa saya setiap pagi menyapa kalian selamat pagi, kadang-kadang juga dari sekian ratus, memang kalian tuh lebih sibuk dari saya. Sekian ratus itu di WA, saya ngitung Isbatul Yakin 1 tuh 247 loh. Eta deui. Isbatul Yakin 2 itu 247 udah mau habis. Sampai saya bilang ke Bang Nopri, bikin Isbatul Yakin 3, gak muat. Untuk yang BMK yang akan datang gak bisa muat lagi. Saya menyapa selamat pagi, itu menyepelekan. Yang jawab selamat pagi, saya bisa hitung tuh persentasenya. Dan jangan dikira lu saya, di situ saya apa yang salah dengan pelajaran yang saya berikan ini? Kayaknya saya harus bikin video ceramah kayak gini sekarang. Sengaja nih dibuat ceramahnya. Belajar. Kalau ada yang bilang assalamualaikum, jawab atuh. Cicing wae. Gak bagus itu, silent gak bagus. Kayak tahu-tahu kanker. Nges kanker payudara, kanker lagi dompetnya. Kanker lagi kantongnya. Oh repot itu ya. Ini nih saya kasih tahu. Riset membuktikan bahwa orang yang diam gitu. Sampai WA pun gak mau ngejawab. Itu penyakit. Jadi saya tidak melihat gairah ya di grup WA itu gak melihat gairah gitu. Dikasih artikel, udah saya nulis panjang-panjang. Saya bukan mau dihargai, cuman pengen tahu aja responnya. Kalaupun ada terima kasih itu juga ngopi. Kelihatan tuh yang ngopi itu, kelihatan. Burem itu wajahnya itu. Kalau yang suka ngopi itu. Jadi ini peringatan dari saya. Coba menyapa itu di WA, menyapa di email, menyapa di apa-apa itu penting. Gitu. Ngerti maksud saya? Ini spiritual nih. Spiritual itu bukan masuk kamar, meniti ke dalam diri. Bukan itu aja. Ya, itu mah teka tingali. Saya bicara yang kelihatan nih sekarang. Gitu. Jadi nyapa aja. Mohon maaf nih. Duduk aja udah belajar spiritual dengan saya. Bang Nopri masih pengen deketan dengan Teh Vicky. Sekali-kali. Teh Vicky dengan siapa kek? Bang Nopri dengan siapa? Biar obrolannya bervariasi. Ini penting. Kayak Cece sama Mang Acim tuh. Jauh aja. Bosan kan di imang keduaan wae. Kali aja kalau dengan teman duduk yang berbeda. Kan dapat obrolan yang lain. Ada variasi hidup. Iya mah tiap kesini saya perhatikan. Duduk aja gak berubah. Gimana sih kalian itu? Nanti kalau saya suruh joget, pasti jogetnya yang kemarin gerakannya. Jadi kalau joget aja gerakan si yang kemarin itu gak kemana-mana. Ini saya ngamatin loh. Kalian itu ada yang ngaji berkali-kali, duduknya masih di situ juga. Ini inersia ini kelembaman itu. Harus dirubah.
Apakah duduk di situ-situ aja tidak mencerminkan karakteristik dia? Mencerminkan. Jangan dikira saya tidak mengamati. Maaf ya, duduk aja gak ada variasi. Ya, maaf nih Ayah Wardi, maaf. Bukan ke Ayah Wardi, bukan. Ya. Jadi coba perhatikan. Nah ini nih persoalan, kita tidak senang dengan hal baru. Sok aja, dengerin saya. Makanya saya mau kasih tahu sama kalian. Makanya ada yang, ayah saya kok setiap niti ke dalam diri, cahayanya itu aja. Saya amati, oh diuk oke didinya, wah. Jadi itu ada korelasi sebetulnya. Jadi saya nggak perlu ngejawab, maka dijawab sekaligus di sini. Ceramahnya sekaligus. Nih saya kasih tahu, yang kedua, yang ke-9, ini baru 9 nih. Ini spiritual ya. Ini. Saya lihat di depan itu, jangan dikira. Saya suka perhatikan loh sepatu kalian tuh, sandal kalian itu. Dan saya lihat, oh sandalnya itu. Saya tahu tuh, sifat orangnya udah kebaca itu dari sandalnya. Itu sandal udah jelek, masih dipakai. Ada riset dari Universitas Harvard. Harvard itu nomor 1 loh di dunia. Ini risetnya pakai Harvard leh. Bukan bohong nih. Riset tentang sepatu. Ternyata orang-orang yang sepatunya jelek, biasanya wajahnya murung. Atau dari kumaha meuli sepatu halus. Ari jalan-jalan ke toko bermerek, jika nu heueuh. Begitu lihat sepatu mahal, langsung mahal. Atau moal kabeli. Nih habis ini kalian coba jalan. Mau kemana deh? Mau ke PVJ, mau kemana jalan? Laporkan minggu depan sama saya. Ningali naon di ditu. Apa respon kalian ketika lihat sepatu mahal? Begitu responnya, mahal. Mau bisa make seumur-umur tak? Tapi kalau kita rubah pikiran kita, pasti kebeli. Pasti kebeli. Itu sepatu yang coklat yang saya pakai kemana-mana itu. Itu mahal tuh. Ke Jelekong itu, kalau saya ngaji itu, ke kampus itu. Ya punyanya cuman itu. Tapi mahal itu. Ya, tapi itu nyaman. Ini sepatu udah rusak. Sereg deh. Dipaksa murung. Ini riset loh, riset. Orang yang pakai sepatu butut itu wajahnya murung. Cing atuh sepatu mah nu halus. Ya. Ngerti maksud saya? Jadi saya nggak mau lihat lagi sendal butut. Udah ngaji di Sebatul Yakin sendal aja butut. Yang bagus. Sendal yang bagus. Saya dulu nggak percaya ada sendal jepit 4 juta. Iya. 4 juta loh sendal jepit. Saya pernah beli masalahnya. Nggak percaya begitu. 4 juta sendal jepit. Itu beda. Sarua sendal capit. Dicapit sama beda we. Gitu. Nah jadi jangan sampai nanti begitu murung wajahnya saya lihat ke bawah. Oh sepatunya jelek. Ini spiritual loh, spiritual ya, spiritual. Jadi gini, saya sebetulnya kelihatan, bercanda gak saya? Bercanda gak saya? Kelihatan kalian lihat saya sedang bercanda. Karena memang ceramahnya ini penuh dengan canda. Tetapi sebetulnya pesan spiritualnya dalam loh. Jadi kalau kalian sepatunya jelek itu tanda bisa 1, mungkin pelit. 2, keyakinan pada Tuhannya jelek. Betul gak? Makanya belinya yang iya. Cara menghargai dirinya juga mungkin juga uangnya banyak tapi pelit. Dan dia menghargai dirinya begitu. Itu spiritual. Spiritual itu harus penuh dengan kebebasan. Makanya saya terkejut ketika Bang Nopi bilang, ada yang saya punya hari ini ada kebebasan. Itu keren.
Paham maksud saya? Jangan menganggap saya bercanda. Sebetulnya ini dalam. Ini hakikat. Cuman saya kasih contoh-contoh yang sederhana. Karena selama ini mungkin kalian menganggap, masa spiritual dihubungkan dengan sepatu butut? Gimana kalau saya nggak beli ke sepatu? Pembelaan. Teka beli sepatu berarti keyakinan kita pada Allahnya salah. Kan kalau dirunut ke sana dari sepatu itu jadi ketemu kesadarannya. Awas loh, dari sepatu tuh ketemu kesadarannya di mana? Ngerti maksud saya? Nih. Jadi jangan menganggap, kok ayah guru hari ini ceramahnya jadi dangkal banget. Memang saya ngajak yang dangkal. Tetapi sebetulnya kalau diurut ke sana, itu cerminan pribadi kita. 10. Jaga postur tubuh, ini penting. Bukan berarti saya, bukan berarti saya, bukan. Jaga postur tubuh. Ini udah belajar spiritual. Kalau jalan tuh yang tegak. Ini sila salah, duduk salah. Itu cerminan. Aja terus, yang tegak. Makanya sila tuh kayak gini. Biar pinggang kita, postur tubuh yang dimaksud oleh saya bukan sekedar bentuk tubuh. Tapi postur yang saya maksud itu kalau jalan yang bagus. Sampai sekarang itu orang-orang spiritual khusus belajar namanya RBA, rahasia belajar berjalan alami. Sampai ada bukunya segini itu ada yang ngarang. RBA itu rahasia berjalan alami. Jadi cara berjalan yang bagus ternyata menyehatkan. Jadi kalau jalan itu yang tegap, yang gagah, sudut pandangnya bagus ke depan. Kan ada yang jalan nunduk terus, secara psikologis itu kelihatan tuh. Orangnya menjadi tertutup, tidak terbuka, itu kelihatan loh dari cara jalan. Ya, makanya bahu itu agak ditarik ke belakang. Gagahlah sedikit kan seksi. Jadi kelihatan. Yang perempuan kelihatan lebih cantik, yang laki-laki kelihatan lebih gagah. Ngerti maksud saya? Jadi mulai besok jalan pun diperhatikan oleh saya. Spiritual, ini spiritual. Ya, 11. Coba. Yang sampai hari ini belum bisa nyanyi. Nih, yang belum bisa nyanyi. Coba mulai dari mendengarkan musik deh. Karena mendengar musik merangsang kita untuk bernyanyi. Jadi kalau di mobil nyanyi-nyanyi itu bagus. Bagus banget. Di mobil cicing. Apa sih? Kayak di kuburan. Nyanyi gitu. Makanya setellah yang keras-keras. Yang kita suka. Endorfinnya muncul. Serotoninnya muncul. Kan mobil pribadi. Kecuali kalau naik bis, bawa speaker, dangdut, carekan batur atau di mobil sendiri enggak apa-apa. Kan udah ditakdirkan Allah punya mobil sendiri. Itu radio. Ada tuh teman saya, nyetelnya aja belum tahu. Punya mobil udah bertahun-tahun, itu mijit itu, menghidupkan itu, tip di mobil, gak tahu. Saya mikir gimana ini? Udah berapa tahun kamu punya mobil? Saya belum pernah nyetel radio katanya. Ya Allah. Karena musik haram katanya. Ya Allah. Waduh. Ini dunia udah terasa jadi kuburan aja. Ini saya kasih tahu. Ya udah kita udah punya lagu Sidratil Muntaha, di langit terdekat. Sebentar lagi cahaya di atas cahaya. Ini saya bikin lagu-lagu sama Kang Dadan itu supaya didengar sama kalian. Supaya hidup itu penuh dengan gairah, energetik hidup itu. Ini musik gak suka. Sepatu butut, jalan nunduk. Senyum susah coba. Apa yang mau ditebarkan ke semesta ini? Maaf ya. Saya cuman ingin sekali meriset gitu. Ya. Ini
Bukan saya membandingkan, katanya ada kelompok tertentu harus dari rumah ibadah itu kelihatan wajahnya bercahaya. Iya. Tapi ada juga kelompok tertentu habis dari rumah ibadah kelihatan murung gitu. Karena habis takut-takuti. Rambut 1 lembar keluar neraka. Wih, langsung itu. Makanya murung aja, jalan nunduk semua. Penuh dengan rasa takut. Dan kajian-kajian yang semacam itu tuh menurut saya udahlah. Yang menimbulkan adrenalin berlebihan itu ya tinggalkan. Ya, tinggalkan. Apalagi nggak ada rasa humor sama sekali. Terlalu serius. Keseriusan tuh penyakit. Ini malah masuk asy'aranya belum masuk ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti saya pungkas terakhir dengan itu. Ngerti maksud saya? Musik. Kalau dengerin musik, pengen nyanyi, jangan ditahan. Abi mah da suantana awon, gak apa-apa. Awon gak ya soraan kene. nyanyi. Ya, cecelewengan di kamar mandi, gak apa-apa, gak haram. Ya, siapa tahu habis di kamar mandi itu jadi wajahnya penuh dengan gairah. Ya, tong pikasieun lah, gaduh banget ya. Nah, apa yang kita makan itu juga menentukan spiritual, para sahabat. Bukan sekedar makan tepat waktu. Menjaga kadar glukosa supaya gula darah kita stabil. Hindari tepung dan gula. Kan di mana-mana kan sekarang makanan tuh tepung. Terutama mohon maaf ya, para sahabat yang senang goreng-gorengan itu kan tepung, gula. Itu enggak terasa tuh menumpuk ya. Kadar glukosa naik. Akibatnya apa? Ya kita jadi terserang berbagai macam penyakit ya, karena sumbernya penyakit kan diabetes. Kalau sudah diabetes merembet pada yang lain-lain. Spiritual itu harus memperhatikan yang begitu. Jangan seenaknya aja ya. Hal-hal yang semacam ini harus, variasi makanan penting. Makanan sehat kadang-kadang tidak enak. Karena makanan enak ya tidak sehat. Gitu ya. Gitu. Saya mohon maaf ya, saya punya banyak teman di usia di bawah saya. Kemarin baru meninggal 1. Maaf ya, saya bukan merendahkan. Tiap hari itu beli nasi bungkus. Di kantor tuh beli nasi bungkus. Dan saya pernah, nasi porsinya begitu, bumbunya banyak. Itu tiap hari itu. Ya. Ada teman seangkatan saya perempuan, pinter banget. Tiap hari gitu. Jadi duduk di kantor lama-lama nyuruh pegawai. Saya lihat nasi bungkus lagi. Dan nasi bungkusnya dari restoran yang sama. Itu kemarin meninggal ini saya sebulan ini kehilangan 2 teman saya. Ya tentu saja nasi bungkus bukan faktor utama ya. Tapi saya lihat setiap hari yang dimakan itu. Gitu. Saya kalau makan pulang saya ke rumah. Itu nggak jarang makan di luar. Apalagi saya tidak tahu airnya air apa, kecuali ya restorannya yang jelas ya, itu yang mahal. Makanya saya tidak suka masuk restoran yang murah, yang mahal. Jangan ngajak makan saya ke restoran murah ya, saya nggak akan ikut. Itu tidak memantaskan diri itu. Ya, jadi makan di restoran mahal nggak apa-apa. Nanti juga ada rezekinya. Kan buat Allah. Buat Allah loh. Allah dalam diri kita masa dikasih yang murah. Ya. Makan pepes peda terus. Hari pertama dicocol dulu. Hari kedua baru kepalanya. Hari ketiga baru perutnya. Hari keempat baru tongongna. Hari kelima ekornya. 5 poe eta peda, kumaha teu darah tinggi. Itu duit punya ya segala itu. Besoknya beli tanah di sini, beli tanah di sini, tanah. Buat apa ada harjang pedawai? Tanah udah dikumpulkan mati. Itu kan bodoh. Ya. Itu bukan spiritual. Nah, rawat diri. Ini yang ke-13, rawat diri. Para sahabat, nih saya kasih tahu. Spiritualitas itu penampilannya harus menarik. Jadi saya nggak mau lagi datang ke pengajian ini baju kusut, wajah kusut, ya, mulut kusut, pikiran kusut, hati
Kusut, spiritual apaan? Di sini tidak ada pembagian pahala ya. Jadi selesai ini wajah harus bersinar. Gitu. Makanya sajak senyum dari tadi, sajak ketawa-ketawa. Kelihatannya dangkal yang saya sampaikan. Tapi hari ini saya berbicara tentang hal-hal yang memang dangkal. Tetapi kalau ditarik ke dalam, itu sebetulnya cerminan spiritualitas kita. Penampilan menarik, rawat diri. Ya, kerok jenggot. Kayak Kang Pipin, rapi selalu. Ya, rawat gigi supaya tetap segar. Rawat ya, keramas itu diajar spiritual, diangir. Pakai sampo yang mahal. Samponya sama dengan sabun mandi. Digelang penting. Bukan spiritual kayak gitu, ya. Rawat diri ya. Nah, saya kasih tahu, ketika kita berpikir terlihat baik, maka kita akan lebih bahagia. Ini riset. Ketika kita melihat diri kita itu terlihat lebih baik, kita tuh lebih bahagia. Dan itu unsur-unsur yang saya bicarakan itu penunjang untuk kebahagiaan. Rawat diri. Ya. Mau ngaji, tampil modis, nggak apa-apa, bagus. Dan yang ke-14, jangan ragu kepada Allah. Pesan saya yang paling utama, jangan ragu pada Allah. Bersama Allah tidak ada yang tidak mungkin. Masa Allah berulang kali mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, wa huwa ma'akum aina. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Aku bersamamu di mana. Masa pesan itu tidak sampai di kita? Masa bersama Allah kita masih ragu? Saya masih melihat ya, mohon maaf. Saya masih melihat ya di putra-putra saya. Yang masih ada keraguan, ketakutan, kecemasan itu. Masih ada, saya masih melihat. Kalian gak cerita tapi saya lihat itu ada. Ini soal tauhid, kebersamaan dengan Allah. Bersama. Ya. Dan yang terakhir, kembangkan selera humor. Ini spiritual loh. Humor itu sangat suci. Tertawa itu suci. Makanya tertawa itu membuat ruangan penuh sukacita. Betul nggak? Dan tertawa itu menyebar. Tertawa itu menular. Tertawa itu menular. Ada orang tertawa, walaupun kita nggak ngerti dia sedang mentertawakan apa, kita pengen ketawa, betul nggak? Tertawa itu menular. Makanya waktu di Gunung Padang saya ajak meditasi tertawa. Begitu satu orang tertawa, semua jadi tertawa. Sebetulnya kalian tuh pengen tertawa, cuman tertahan. Tertawa itu menular. Ya, udah mari kita ramaikan rumah kita dengan tertawa. Oh, keren banget. Baik, saya akan apa hubungannya dengan ini? Oke, para sahabat kita lihat. Kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Siapa kaum Nuh? Kaum loh. Jadi kaum Nuh itu berarti dia pernah berguru dong sama Nuh. Berarti dia pernah bersama Nuh? Pernah. Tapi dalam perjalanannya dia mendustakan. Yang didustakan adalah Nuh sendiri. Ya. Nah, ini saya kasih tahu. Kenapa hari ini saya cerita hal-hal yang semacam ini? Ini supaya kita melihat segala sesuatu dalam hidup itu komprehensif. Spiritual itu komprehensif. Ya. Kadang-kadang saya suka bergurau. Kadang-kadang saya suka memecah kebuntuan dalam sebuah acara atau apa. Ada juga yang masih terikat pada ilmu-ilmu syariat di masa lalu. Kemudian berhenti belajar dengan saya cuman karena saya bergurau. Maka perlu saya jelaskan. Spiritualitas itu luas. Ya. Humor itu suci. Humor itu luar biasa. Humor itu penuh sukacita. Lihat Gus Dur. Bapak bangsa kita.
Di mana-mana Gus Dur itu membuat suasana menjadi tertawa terbahak-bahak dan santai saja. Ketika Gus Dur ditanya, Gus kenapa katanya kalau di Islam itu setiap pidato selalu saja mari kita panjatkan puji dan syukur. Apa jawaban Gus Dur? Karena puji dan syukur tidak bisa memanjat. Jadi harus dipanjatkan. Kelihatan itu humor ya, tapi humor tingkat tinggi. Betul gak? Ya. Betul itu. Tapi setelah Gus Dur bicara begitu sampai sekarang pembukaan pidato masih seperti itu. Kecuali saya. Saya tidak pernah gak kalian dengar saya, mari kita panjatkan, gak pernah. Karena saya tahu kata Gus Dur, puji dan syukur tidak bisa memanjat. Makanya kalau saya langsung saja, segala puji hanya milik Allah. Kan itu bahasa Arabnya juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sesuai dengan bahasa Arabnya. Gak ada di Arab, mari kita panjatkan puji dan syukur, gak ada. Yang ada tuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Tuhan yang maha hadir. Kan gitu. Gitu kan. Jadi saya tinggal disesuaikan dengan. Cuman karena kita sering latah ngikutin kata orang. Tapi saya cuma ingin menyampaikan pesan, Gus Dur itu selera humornya luar biasa. Ketika diundang ya ke satu tempat di Madura ceritanya, itu saya baca dari humornya Gus Dur. Beliau diundang dengan Menteri Riset waktu itu, A.S. Hikam. Jadi waktu itu ada orang Madura tanya ya sama Gus Dur. Pertanyaannya begini, Gus katanya orang lain kan sudah nyampe di bulan, kata orang Madura. Ya kenapa kita tidak sampai ke matahari saja? Gitu. Ya. Lalu dijelaskan sama A.S. Hikam. Bagaimana katanya bisa ke matahari? Tahu nggak suhu matahari itu 1.000.000 derajat Celcius. Serius tuh menghadapi orang Madura. Menteri Riset. Di sana terjadi reaksi nuklir, reaksi macam dijelaskan. Jadi sebelum kita nyampe di sana kita udah hancur, terbakar. Kata orang Madura, kita berangkat ke sananya malam hari aja. Dan itu diceritakan di mana-mana itu, di PBB, di mana sama Gus Dur. Itu menjadi joke yang luar biasa. Jadi spiritual itu humorisnya tinggi. Jadi kalau kalian udah belajar spiritual, diajak bergurau baperan, itu berarti isbatnya perlu diperbaiki itu. Gak usah cerita sama saya kalau tingkatan isbatnya udah isbat berapa, gak usah. Lihat aja dari selera humornya. Makanya saya seneng ya kalau kalian bergurau, saya ajak ke Jelekong di kolam bergurau, saya seneng tuh kalian tuh. Tuh selera. Itu spiritual loh, itu mencerminkan tingkat kesadaran. Iya, Nabi Muhammad daya humornya tinggi loh Nabi Muhammad. Jadi suatu saat ada makan bersama dan yang dimakan itu ada bungkus-bungkusnya. Nah ada sahabat yang iseng sama Rasul karena tahu kalau Rasul itu selera humornya tinggi. Jadi setiap makan yang ada bungkusnya, yang ada cangkangnya itu cangkangnya digeserin tuh sama Rasul, di depannya Rasul. Kalau dia makannya paling banyak. Dan humornya tadinya mau mengatakan, lihat tuh Rasul makannya banyak, karena bungkusnya juga banyak. Katanya sih dalam sejarah itu yang mengatakan itu Sayyidina Ali. Apa jawaban Rasul? Ini nilai humornya tinggi. Iya, karena Ali kan dimakan sama bungkusnya katanya. Kalau saya tidak dimakan. Itu selera humor yang tinggi itu selera humor tinggi. Itu spiritual. Dan itu kan terjadi gurauan yang luar biasa, tapi itu mencairkan suasana, tidak tersinggung. Jadi aneh kalau udah belajar spiritual tingkat tinggi tapi masih tersinggungan, baperan, ada yang salah. Para sahabat, jadi kaum Nuh itu telah mendustakan para rasul. Dan saya sudah jelaskan sebelumnya, yang membuat suatu kaum itu mendustakan rasulnya biasanya karena masih terjebak oleh hal-hal yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, ya. Ketika saudara mereka berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
Ya, sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan ya kepada kamu. Itu yang ditegaskan oleh. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Fattaqullaha wa atiuni. Jadi diulang ini sebanyak 7 kali. Fattaqullaha wa atiuni. Jadi artinya takwa kepada Allah dan taat kepada Rasul itu merupakan satu paket. Makanya di Quran selalu ada perintah. Ya, atiullah wa atiur Rasul, atiullah wa atiur Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa Rasul. Jika kamu ada sesuatu, ada masalah, kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya. Jadi dikembalikannya dua-duanya, kembalikan pada Allah dan Rasulnya. Gitu. Ya. Inilah yang saya tekankan dari tadi ya, fattaqullaha wa ati'uni. Jadi para sahabat, kemungkinan besar orang-orang yang di dalam perjalanan spiritual itu ya saya perhatikan ya mengalami proses keluar dari perahu dan kemudian tenggelam dalam pemikirannya sendiri, itu semata-mata biasanya diakibatkan oleh hal-hal yang remeh-temeh. Oleh karena itu kita harus paham itu. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga 15 tips hari ini yang saya sampaikan buat para sahabat semuanya, hadiah dari saya, itu bisa mulai hari ini dijelmakan dalam hidup, dan saya tidak mau melihat lagi ada sepatu butut di masjid ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.